Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وقوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin, para hadirat, para jamaah muslimin, muslimat, para pecinta majelis-majelis kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali ditakdir hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk bisa kembali menuntun langkah kita menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, menjauh daripada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harap mudah-mudahan hidayah yang diberikan kepada kita pada malam hari ini bisa terus kita rasakan sampai akhir hayat kita. Bisa istiqomah, bisa terus semangat di dalam kebaikan, bisa semangat untuk hadir pengajian-pengajian sampai akhir hembusan nafas kita. Insya Allah kita selalu dalam keadaan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan kebersamaan bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadirin rahimakumullah, apa yang kita bahas dari syama'il atau kehidupan perangai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita kemarin membahas tentang bagaimana mulianya komunikasi dan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi orang. Ini hal sepele, sepele yang diutarakan. Tapi semakin berkembangnya zaman, semakin hilang akhlak-akhlak seperti ini. Dan ketika ada yang melaksanakan, itu bukan hanya tuntutan ataupun naluri sebagai orang timur, tidak. Ya memang orang Indonesia mula ketiku, mula orang Jawa mula ketiku, enggak. Itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Di antaranya kemarin kita sebagian sempat kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kanjeng Nabi itu idza sallama alaihi, idza aqbala alaihi qadimun, ketika ada orang yang datang ke Kanjeng Nabi, masuk ke rumah Kanjeng Nabi ataupun masuk ke tempat duduknya Kanjeng Nabi, ketika ada orang datang seperti ini, panjenengan tiba-tiba ada yang datang, rohaba bihi, maka Kanjeng Nabi itu akan mentarhib. Apa tarhib itu? Marhaban. Marhaban itu apa? Selamat datang. Ya, jadi ketika ada orang datang, sunnahnya Kanjeng Nabi itu nyambut. Karyos. Ada orang datang nggak ngomong, nggak nyopong, nggak mengucapkan apapun kan gitu. Kalau bahasa Arab itu kan ada marhaban gitu. Ramadan datang marhaban ya Ramadan. Sekarang Natalan datang marhaban ya Natal. Mungkin betul, hati-hati, naudzubillah min dzalik. Ada videonya sudah ramai. Marhaban.
Ya tidak salah seorang itu bahasa Arab, tapi kan itu sudah lekat dengan istilah-istilah Islam kan gitu. Marhaban ya Ramadan. Nadanya dibikin sama marhaban ya Ramadan. Nadanya dibikin marhaban ya. Betul, saya coba sampai lihat video. Ada itu. Itu kurang ajar. Karena kita sudah tidak punya harga diri di hadapan orang lain. Oke. Kembali ke sini, Kanjeng Nabi itu ketika ada orang datang, sunnahnya bagaimana? Marhaban. Ya udah kudu marhaban. Sampai nangguri terus moro-moro marhaban, ahlan wa sahlan, ya hayya wal haba. Ngomong parang sih udah. Itu. Enggak, yang penting menunjukkan sambutan gitu. Ya Allah. Kari lawas. Nah, itu bahasa yang seperti itu walaupun kelihatannya umum di masyarakat kita, tapi ternyata itu bukan umum, tapi sunnah. Ada konco datang, ya Allah, ahlan. Kalau orang Arab ini punya ada banyak macam-macam gitu. Ada ahlan, usahlan, ya hayya. Pak Rudi nih sampai nanya nih, ya hayya itu di waktu umroh kemarin gitu, sama Soleh masih pun gitu. Itu orang-orang Arab tuh di hotel tuh, ya hayya, ya ahlan. Tapi hayya gitu. Nah, itu sambutan gitu, sambutan. Jadi, kalau orang Indonesia apa? Saya belum nemu nih Pak. Ya enggak harus ya hayya, enggak harus ungkapan itu. Pokoknya jangan dingin. Jangan dingin, sambut dengan ucapan ya. Kanjeng Nabi itu kalau dikatakan ketika Sayyidina Ammar bin Yasir itu datang, beliau akan menyambut Sayyidina Ammar itu dengan kalimat marhaban bit thayyibil mutayyab. Selamat datang wahai yang wangi, yang diwangikan oleh Allah. Yang sing wangi. Ya misalnya panjenengan mungkin punya konco datang, kari ganteng. Lah, yang seperti itu gitu. Kari ganteng, kari wangi ya. Tapi ini tidak wangi, tidak ganteng, bagus. Ya carilah yang apa namanya, yang bisa dipuji. Kari lawas. Ya itu. Jadi ketika ada orang datang, tunjukkan rasa yang penyambutan, tunjukkan ekspresi penyambutan, jangan diam. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu didatangi orang kemudian atau orang itu salama alaihi muslimun, ada orang muslim yang mengucapkan salam, maka sunnahnya Kanjeng Nabi itu raddat tahiyyah, maka Kanjeng Nabi akan menjawab salam tersebut, dan ketika menjawab salam bi ahsana minha, dengan jawaban yang lebih bagus. Jadi kalau ada orang salam, sunnahnya bagaimana? Jawablah dengan jawaban yang lebih bagus. Contoh, Assalamualaikum. Nah, begitu. Waalaikumsalam. Salam. Itu impas. Karena dalam ayat Allah berfirman, "Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha." Kalau kalian diucapkan salam penghormatan, maka jawablah salam penghormatan itu dengan yang lebih bagus, auruduha atau minimal sama. Jadi jangan sampai kurang. MC itu dawa-dawa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai wabarakatuh mau gue. Enggak, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah sampai wabarakatuh, ditambahi apa? Banyak tambahannya. Ya doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu wa maghfiratuh. Itu minimal sama. Kanjeng Nabi itu selalu menjawab yang lebih bagus ya. Ya, sebagaimana yang sering kita jelaskan ya. Ketika kita agak jauh, tidak usah ceri-ceri. Nah, ya pakai akhlak kita nih. Makanya kalau zaman sekarang kan ketika kita ini papasan agak jauh seberangan gitu, papasan. Assalamualaikumnya tidak cerit-cerit, tapi diwakili sama bel, tin, kan gitu nggih. Nah itu jangan tinnya ini tidak ada pahalanya. Ketika tin, biar sana dengar, mulut kita ngomong Assalamualaikum diwakili tin, sana jawabnya tin, itu minimal. Berarti maksudnya Waalaikumsalam warahmatullahi tin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana harusnya apa gue Allah lah.
Nah, minimal jawabannya yang sama. Jadi ketika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ini, jangan sampai tidak. Dan Kanjeng Nabi ini idza qadima alaihi qadimun, Kanjeng Nabi kalau sudah datang orang yang datang kepada beliau, beliau itu akan menyambut dengan ajmalat tarhib, dengan ekspresi yang indah. Apalagi kalau yang datang Siti Fatimah, putri beliau. Coba Pak, kalau kita baca ceritanya Kanjeng Nabi dengan putri beliau yang luar biasa Siti Fatimah. Siti Fatimah itu putri beliau, tapi karena memang luar biasa kepada ayahanda beliau, sampai mendapatkan julukan Ummu Abiha, koyok ibunya bagi ayah beliau. Bagi Kanjeng Nabi itu Siti Fatimah koyok ibu. Gimana ibu itu? Ya seperti itu Siti Fatimah kepada Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi itu kedatangan Siti Fatimah, Kanjeng Nabi itu selalu berdiri. Anaknya nih kan yang datang. Kalau kita kan anak kudu kudu ngawalah. Ini alaman. Ini Kanjeng Nabi melihat Siti Fatimah mesti bangun. Akan dipeluk, dicium keningnya, didudukkan di tempat duduknya. Itu Kanjeng Nabi. Begitu juga Siti Fatimah, kalau Kanjeng Nabi masuk ke rumahnya, Siti Fatimah akan berdiri, meluk Kanjeng Nabi, dicium keningnya Kanjeng Nabi, disilahkan duduk di tempatnya Siti Fatimah. Akhlak luar biasa. Dan itu setiap masuk, bukan satu kali dua kali. Jadi ngomong alah, antekan, wait, anak saya sendiri masuk kudu ahlan, sahlan gitu lah. Memang itu Kanjeng Nabi sama Siti Fatimah tetap begitu kan. Wait, saya teko ibu mana? Masuk kudu, tidak harus. Teko tonggo mana? Tidak, siapapun yang datang harus sambut. Jangan sampai tidak. Nah kemudian yang penting ini lagi ya. Idza jalasa ilaihi ashabuhu. Kalau sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu sudah duduk di sekitar Kanjeng Nabi, di pinggir Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi itu yas'aluhu, akan tanya an ahwalihim, akan keadaan mereka. Jadi ketika duduk jangan terus Waalaikumsalam, duduk noledol. Enggak, kemarin kita kan sudah membahas tentang salaman. Kemudian Kanjeng Nabi itu akan tanya, "Pundi kabare? Gimana kabarnya? Sehat? Apa kabar? Lawas gak ketemu." Cuma ini mohon maaf, ya, ini praktekkan kalau bukan di majelis taklim. Oh majelis taklim orang tukang, Assalamualaikum Mas sehat. Pundi? Wih, kan lawas. Iya. Ya saya ngomong mangkal gimana? Orang sama. Assalamualaikum dok. Kalau ketika ditenang-tenang duduk, ya ketika tidak ada maksudnya tidak ada sesuatu yang memang difokuskan, sambut, jangan diam. Mohon maaf kan ya. Karena kan di masyarakat kita ini ada orang-orang yang dingin ya, dalam berekspresi itu dingin. Tadi mau ada orang datang, mohon maaf, ngomongnya pas tahlilan gitu gitu sampai ada. Ada orang datang nggak? Tidak salaman. Hari melit. Nah kalau harus diem, misalnya, oh ini saya ini wibawa. Siapa yang lebih wibawa antara sampai sama Pak Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu paling wibawanya orang. Ternyata ketika ada orang datang masih tanya, gimana kabarnya? Kalau dikabari, bagaimana kabarnya? Sehat tak? Bahasanya bahasa kita lah, terserah. Nah kalau sudah jawab, orang yang ditanya kaifa anta gimana? Misalnya orang tersebut tanya, orang tersebut ditanya, kemudian bilang al-khair, alhamdulillah, alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Itu Kanjeng Nabi pun masih belum diem. Apa dikatakan? Qala lahu sallallahu alaihi wasallam ja'alakallahu bi khair. Kanjeng Nabi masih jawab lagi. Mugi-mugi terus sehat. Sampai seperti itu Pak akhlaknya Kanjeng Nabi. Jadi ini ayo dilatih. Jangan biasa diem kalau ada orang datang. Kalau ada orang datang, ada orang masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mesem mau pertama sore. Habis mesem kalau bisa berdiri. Apalagi yang datang itu orang tua kita. Yang datang orang tua kita. Dikatakan di dalam satu kitab ya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf itu abahnya namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak banyak. Dikatakan anaknya 11 atau 13 kalau tidak salah riwayat. Jadi Nabi Yusuf ini kan keturunan orang yang banyak anak, kan gitu, jelas ya. Ternyata Nabi Yusuf itu tidak punya keturunan. Tapi Nabi Yusuf itu tidak ada keturunannya. Siapa keturunan Nabi Yusuf? Tidak ada. Tapi kalau di samping-sampingnya keluarga Nabi Yakub masih keturunan sampai ke Rasulullah SAW itu.
Ya. Tapi kalau Nabi Yusuf tidak punya keturunan, dikasih ujian oleh Allah tidak punya keturunan. Dikatakan dalam satu kitab, sebab Nabi Yusuf itu tidak punya keturunan, gara-gara ketika Nabi Yakub datang setelah perpisahan lama begitu, Nabi Yakub datang, itu Nabi Yusuf tidak berdiri nyambut Nabi Yakub. Tidak ngatik sepisan abahnya datang, langsung dihukum sama Allah tidak punya keturunan. Itu kelasnya Nabi. Kelasnya Nabi, tidak ngatik sekali bapaknya teko, mandek tidak punya keturunan. Andai kata diperlakukan kepada kita, ganggu anak kabeh. Iya kan? Karena semakin tinggi pangkat, semakin tinggi konsekuensinya. Tidak gampang. Orang melakukan kesalahan antara orang yang sudah top sama yang masih di bawah, tidak sama. Makanya kelasnya Nabi itu begitu satu kali tidak berdiri, langsung dihukum tidak punya anak. Nabi Yusuf. Apalagi yang datang itu orang tua, yang datang itu guru, yang datang berdiri, sambut. Ya. Makanya kan akhlaknya gitu. Tadi diajarkan ketika ada yang datang orang soleh berdiri, kecuali di dalam majelis. Ketika di dalam majelis, yang hanya yang dilewati saja itu yang berdiri, yang lain. Kecuali memang beliau itu orang-orang yang memang paling terpandang, yang pantas semuanya berdiri sampai majelis itu berhenti, baru monggo. Tapi selain itu, enggak. Walaupun orang sepuh, orang alim, ya sudah yang dilewati jalan. Kenapa? Karena majelis ini perlu kekhusyuan juga. Jadi walaupun orang alim yang datang, ketika beliau lewat, monggo beliau taruh di depan. Silahkan di depan. Tapi majelis ini jangan bergerak, apalagi ketika baca sholawat. Masa sholawat hilang gara-gara 1-2 orang. Apalagi yang lewat tukang bakso, Pak. Ding 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 ding. Nanti ada yang lewat, oleh lagi. Nanti ada orang mindah kipas, oleh mana. Ada orang mindah ngangkat teh, oleh semua. Maksud sih saya sama yang ngambil teh dengan ya, tidak, bukan masalah ganteng. Ini masalah majlis, masalah hikmatnya. Jadi itu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyambut orang. Dan Kanjeng Nabi mengajarkan hal tersebut kepada para sahabat. Ya. Dan apabila idada khala alaihi karimu qaumin, apabila yang masuk itu adalah orang terpandang di kaum, di masyarakat memang terpandang. Memang harus memposisikan orang itu sesuai posisinya. Oke. Jadi jangan dibilang dia salah itu komburi. Memang seyogyanya, sepantasnya ketika panjenengan itu adalah orang terpandang, kalau mau datang harusnya ya paling pertama. Tapi andai kata datang terakhir, tapi beliau itu terpandang yang sekiranya tidak pantas untuk didudukkan di belakang, maka Kanjeng Nabi itu akromahu. Kanjeng Nabi akan memuliakan orang tersebut. Wabasatolahu ridaahu. Kanjeng Nabi bahkan akan gelar surbani itu untuk tempat duduknya orang yang dianggap sepuh, dituakan, dimuliakan, ya, terpandang. Pernah satu waktu hadirin rahimakumullah. Makanya kalau ada orang kadang-kadang bilang, Pak Lurah, kok kasep orang-orang nang ngarep. Ya memang harus dimuliakan begitu. Wah, begitu cari muka di depannya Pak Lurah, cari muka mentang-mentang ono bupati, kongkon mengharap. Terus bupati disamakan sama orang biasa. Ya memang harus dihormati dengan sesuai porsinya. Tapi kalau bupati moro-moro kongkon mimpin tahlil, ngomong doa maulid, bupati ini duduk kiai, bukan ya jangan. Posisi kan cuma untuk masalah duduk, Kanjeng Nabi itu mengajarkan begitu. Satu waktu dikatakan Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabat, Kanjeng Nabi itu kedatangan satu orang yang bernama Jarir Al-Bajali, salah seorang tokoh terpandang di masyarakat zaman itu ya. Ketika Jarir Al-Bajali itu datang, hadirin rahimakumullah, ternyata majelisnya Kanjeng Nabi yang duduk itu ghason bi ahli, sudah penuh sesak, full sudah majelis. Majelis itu sudah penuh. Min ashabi, dari sahabat-sahabatnya yang lain. Falam yajid makanan. Maka Jarir Al-Bajali itu walaupun orang terpandang nggak nemu tempat, mau maju sudah tidak ada tempat sama sekali. Pakok ada alal bab, maka beliau berdiri di depan pintu, ngatek akhirnya benar. Nah itu Nabi Muhammad tidak diam ternyata. Fanaza sallallahu alaihi wasallam ridaahu. Jadi sorban yang dipakai sama Kanjeng Nabi itu langsung dicopot oleh beliau. Kemudian Kanjeng Nabi bilang,
Jarir suruh pakai alasnya duduk. Jarir Al-Bajali suruh pakai duduk. Ketika sampai ke tangannya Sayyidina Jarir, Sayyidina Jarirnya sendiri ya bukan orang yang ngawur, Pak. Ini surban Kanjeng Nabi dipegang oleh Sayyidina Jarir, fa'alqahu ala wajhi, maka Sayyidina Jarir meletakkan surban itu di wajah. Diciumi surbannya Kanjeng Nabi. Walaupun harusnya kan disuruh pakai alas duduk. Tapi kata Sayyidina Jarir, mosok surbannya Kanjeng Nabi saya injek, saya pakai duduk, saya pakai alas. Diciumi sama Sayyidina Jarir Al-Bajali, yuqabbiluhu wa yabki, bahkan nangis. Alhamdulillah bisa langsung bersentuhan dengan surbannya Kanjeng Nabi. Jadi gini, yang ngasih orang hebat, yang nerima pun orang hebat. Ada kadang-kadang yang ngasih hebat, yang nerima budu-buduan. Ada enggak? Ada kadang kiai Pak baru dikasih air minum. Ya apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Terus karena beliau itu kadang sungkan sama yang samping, hormat sama yang samping. Enggak. Oke, maturun lagi. Dot sampai entek. Itu yang ngasih hebat, yang nerima budu-buduan itu. Jadi harus saling timbal balik. Tapi andai kata enggak pun beliau juga insya Allah tidak ada masalah. Tapi Kanjeng Nabi itu sampai perhatian, Jarir duduk di luar. Karena memang nggak bisa dipisahkan lagi. Ini yang di depan mungkin sudah orang-orang yang memang tokoh yang pantas di depan, tidak ada yang bisa digeser lagi, dikasih sorbannya. Akhirnya setelah selesai dikembalikan lagi Kanjeng Nabi. Untuk kasihkan Kanjeng Nabi. Diterima oleh Kanjeng Nabi. Beliau ngomong, ya Rasulullah, ma kuntu li ajlis ala taubik. Tidak mungkin bisa saya Kanjeng Nabi duduk di atas surban panjenengan ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mau muliakan engkau sebagaimana engkau masih perhatian untuk memuliakan saya Rasulullah. Itu Kanjeng Nabi ketika ngelihat Sayyidina Jarir tidak mau duduk di surbannya, itu Kanjeng Nabi masih noleh kanan gitu lagi. Nyari celah gitu ya, kepada tempat orang yang duduk. Kemudian Kanjeng Nabi ngomong ke sahabat, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Kalau ada kalian itu kedatangan orang yang berpandang, orang sepuh, orang yang pantas untuk dituakan, dimuliakan, fa'akrimu, mari katakan Kanjeng Nabi, muliakan, jangan dibiarkan begitu saja. Yo salah, yo akrimu, kata Kanjeng Nabi ya. Dan Kanjeng Nabi itu lebih mendahulukan orang yang tua sambil mengatakan kubrun ya. Yang sepuh duluan, yang sepuh. Khususnya hadirin rahimakumullah, khususnya mohon maaf, di dalam masalah duduk. Ini yang sering diajarkan oleh guru-guru kita. Jangan biasa masuk ke dalam tempat, kepingin barokah, sampai akhirnya orang tua nggak dapat tempat duduk. Kita ini dulu kalau di Hadramut, kalau sudah di Ta'lim, itu Habib Salim paling ngamuk kalau lihat santri di acara besar ada di depan. Jadi kalau melihat santri tambah di depan, itu bukan tambah gila. Teladan, bukan, tambah ngamuk. Jadi takut kita santri rubat, santrinya Habib Salim Syatri. Kalau sudah acara-acara di Masjid Ma'alawi, Masjid Segaf, Masjid itu tidak ada yang berani di depan. Walaupun teko duluan, belum masih sepi sudah datang anak-anak itu. Karena paling dekat tempat kita itu. Tapi tidak ada yang berani. Kenapa? Karena ketika datang masuk kelihatan di depan, bukan tambah dipuji, dipenderi gitu. Kenapa? Nah, kalau kamu masuk, berapa orang tua yang akhirnya harus duduk di belakang. Duduk tetap di luar, tapi niatmu kepingin masuk di dalam, malah kamu dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala niatmu yang kepingin masuk akan disampaikan oleh Allah. Yang kedua, pahala hormat kepada orang tua. Tetap berarti malah hebat. Jadi jangan dipikir yang duduk belakang itu enggak. Kadang-kadang ketika duduk belakang, Rasulullah, ada yang tua-tua biar masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ini masih kerosok muda ataupun yang masih kuat, jangan biasakan duduk nyender selama masih ada orang yang tua. Atau kalau memang mau nyender, ya langsung harus perhatian. Begitu ada orang tua, tanpa diminta harus berdiri. Ya, kalau di istilahnya orang Arab itu senderan hanya untuk yang sudah miring, bumbu. Halus, ya lebih orang sudah tahu. Kalau yang masih bisa tegak, nggak boleh nyender. Karena sudah punya yang sudah punya punggung tegak sendiri, gitu. Itu kalau Habib Hasan Asy-Syadzili itu hadirin rahimakumullah, dulu saya paling sering diomongin sama guru saya Habib Rahman bin Syekh.
Beliau itu ngomong begini, ijlis fi mahallin la yuqalu lakakum. Duduklah kamu. Jadi ketika masuk memposisikan tempat duduk, itu kata beliau begini, duduklah kamu di tempat yang sekiranya tidak ada orang yang bilang, ngadeko. Jangan. Jadi duduk sesuai porsinya masing-masing. Yang tua, jangan duduk di belakang. Yang muda, ya jangan ngalung duduk di depan. Kadang-kadang begitu, yang muda ngelama ke depan, yang tua aleman minta di maju. Ambil nanti nanti. Masuk tadi. Dan ngomong nganjuk. Tidak disuruh jangan. Kata beliau, jangan duduk di tempat yang akhirnya nanti kamu disuruh berdiri. Langsung duduk, kalau memang kamu pantas di depan, ya sudah maju. Amit, maju. Tidak usah di belakang duduknya. Akhirnya eret-eretan. Atau yang muda duduk di depan, akhirnya ketika ada orang tua, komplek. Ya, apalagi urusan nyender. Urusan nyender ini biarkan yang sepuh-sepuh. Masalahnya masyarakat kita, mohon maaf ya, ini yang sering. Kalau sudah duduk ini kan keliling ngikuti pagar. Kalau ruangannya besar, aulanya besar, ya sudah duduknya di pinggir semuanya. Satu nih, pokoknya nyari senderan. Tengah ini kayak tidak ada gunanya. Ya, ada enggak gitu? Hampir semuanya begitu. Tapi tidak maju ke depan, duduk di samping, duduk yang rapi di depannya. Walaupun tidak nyender, duduk, tidak ada masalah. Ya. Sehingga jangan, kadang-kadang sudah, monggo majuan. Monggo, mau tidak enak di depan. Kalau memang ini tempat khusus orang tua, tidak apa duduk di depan. Malu-malu di dalam duduk majelis itu bukan bagus. Ya, ambil saya di belakang saja. Kalau memang bisa di depan, kecuali tempatnya orang tua sampai bukan tempatnya nyender duduk petenteng, enggak bagus. Tapi kalau memang itu untuk kebaikan maju bisa pantas, silakan maju, tidak ada masalah. Jangan nyari yang belakang. Dulu di zamannya sahabat Nabi itu, ada 3 orang yang datang ke majelisnya Rasulullah. Ketika itu masjid sudah agak penuh. Kemudian dari 3 itu datangnya bareng. Kemudian yang satu noleh ke depan, lihat, ada yang ngomong di depan, tidak ada yang ngisi. Akhirnya beliau itu pamit, amit, tidak ada yang maju masih, tetap dia mau. Sehingga orang tersebut maju sampai akhirnya duduk di agak ke depan maju. Duduk. Yang satu duduk, langsung duduk di belakang. Ini tempat belakang itu duduk. Yang satu lagi, guys, pulang. Karena Rasul sudah ada apa saya mau hadir tapi di belakang kawan. Mulai pulang. Itu Kanjeng Nabi ngelihat mesem, selesai pengajian, Kanjeng Nabi ngomong begini, tahu enggak kalian 3 kabar saudara kalian yang tadi datang di tengah-tengah majlis? Gimana ya Rasulullah? Maknanya begitu nih. Gimana ya Rasulullah? Amal awal, adapun yang pertama, dia itu cari cara mendekat kepada Allah, maka Allah mendekat kepada dia. Itu istilah saja kiasan. Bahwasanya ternyata duduknya kita di majelis itu juga penilaian sebagaimana kita mendekat kepada Allah. Ketika kita ini berusaha untuk maju, apalagi datang awalan atau datangnya akhiran, tapi ngelihat kok kosong, tidak ada yang ngisi eman-eman, maju ke masjid ngelihat maju kan, tapi dengan syarat memang kosong ya, bukan langkah-langkai orang terus ngomong minggir-minggir, enggak. Memang kosong, tidak ada yang ngisi, maju karena ingin lebih dapat fadilah untuk di depan. Apa kata Kanjeng Nabi? Sebagaimana dia berusaha maju kepada Allah, Allah juga berusaha maju mendekat kepada dia. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, yang kedua itu dia malu-malu sama Allah, maka Allah juga malu-malu sama dia. Itu adalah wis nang gini ae, wis nang mburi ae. Itu nanti kalau misalnya diistilahkan dikei rahmat ya. Yes, saiki wis. Sebagaimana dia malu-malu sama Allah, dan Allah juga berpaling dari dia. Di tempat duduk kita itu ternyata untuk mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu. Tapi dengan catatan jangan sampai melangkahi orang, jangan sampai akhirnya orang tua tidak kebagian. Tapi kalau normal seperti ini silakan maju. Oke, seperti ini kan monggo nggih. Maju tidak ada masalah. Tapi ya juga kalau sudah maju jangan ngenyek yang buri. Kalau kayak ngono. Terus mulai nanggung enggak sudah, yang penting berusaha maju. Sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin rahimakumullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan kanjeng Nabi itu akhlaknya coba kita lihat. Yabsutu li julasaihi bisaqal intilaq syar'i al-mubah al-qal wal hal duna an yakbitahum bihalihi aw yakbitahum biqalihi. Kanjeng Nabi itu akan luwes di dalam duduk bersama orang lain. Sumringah kanjeng Nabi. Napa sumringah? Hah? Senang. Sumeh. Apa mana itu? Jadi apa kata beliau di sini ya? Sumringahnya beliau itu sumringah yang memang diperbolehkan oleh syariat ya. Sumringah baik dengan ucapannya enak ataupun dengan ekspresinya juga enak. Sehingga orang yang duduk bersama kanjeng Nabi itu tidak terasa tidak terasa risih atau kaku, tidak bisa apa-apa. Ada kata orang duduk kan, kalau lihat duduknya Pak, pejabat-pejabat kan kita ini mau duduk kari kembang, mau belok no kaki, sungkan akhirnya kan ya, atau mau ngomong itu, nangis, manis, ngambil teh, minum teh. Ada enggak? Kan gitu. Kalau saya panjangan rosor-rosor nih, model-model saya panjangan masih Subet. Alhamdulillah, enak. Rasanya ya walaupun enggak usah sampai terlalu begitu. Tapi kanjeng Nabi ini ternyata dengan segala haibahnya, gantengnya, hebatnya, luar biasanya, ternyata kanjeng Nabi itu nyantai di hadapan para sahabat. Jadi jangan mikir kalau kanjeng Nabi itu demi. Enggak, kanjeng Nabi itu enak Pak hidupnya. Baik tindak tanduknya ataupun ucapannya ya guyon, ya cangkruan, ya begini dan begini ya. Bahkan dikatakan faidah tahaddatsu bi amrin, bahkan kanjeng Nabi itu kalau para sahabat itu ngobrol tentang satu masalah, tentang satu urusan, syarakahu, maka kanjeng Nabi ikut gabung dengan omongan tersebut. Jadi bukan berarti kanjeng Nabi itu ngomong mesti urusan ibadah toh. Nanti kalau ada orang bahas Indonesia pira-pira apa? Ustaz ngomong Indonesia ono Habib. Enggak, Pak, sama saja. Kanjeng Nabi itu dikatakan ketika orang lain ikut ngobrol, maka kanjeng Nabi ikut di dalam pembahasan mereka selama malam yakun itsman, selama pembahasannya bukan pembahasan dosa. Ayo. Ikut. Enggak boleh itu, jangan ikut. Tapi kalau selama pembahasan itu normal, pembahasan itu baik, pembahasan itu tidak ada masalah, ikut. Jadi jangan mentang-mentang sampai itu orang yang terpandang terus tidak mau ikut. Dan ini kalau boleh curhat sedikit Pak, saya ini jadi kadang-kadang jadi ustaz, jadi ini capek. Rasanya kepingin cangkruan, duduk-duduk ngopi yang lucu, yang ngobrol ngobrol apa, tanggung apa. Begitu saya datang, pembahasan langsung, Ustaz, ada mau tanya ini. Ya Allah, wis pengajian urusan fikih, cangkruan pembahasannya. Nggak usah cangkruan kalau gitu. Jadi biasa saja, tidak ada masalah. Jadi jangan kita ini ketika, apalagi mohon maaf ya, sekarang panjenengan, saya sudah jadi ahli jamaah pengajian, ikut ngaji sana ngalor gitu pengajian. Terus begitu ketemu uang isinya ngajian tuh. Jadi nasihat, amalan iki kudu sampean. Aduh, bahas Indonesia yang bisa. Bahas nanti formula apa namanya? Apa lomba itu? Mandalika. Rame-rame Mandalika, begitu bahas Mandalika, teko jamaah pengajian. Ya, terus. Ini pembahasan nasihat maning. Jangan. Itu tetap bahas Mandalika. Bahas wong ayu, jangan. Haram. Tapi kalau bahas yang normal, sampai dikatakan di sini ya. Kata Sayyidina Kharijah bin Zaid. Sayyidina Kharijah bin Zaid itu beliau mengatakan, "Kunna idza dzakarna dunya," kami ini para sahabat kalau lagi bahas urusan dunia ini apa? Apa saja? Misalnya bahas mobil, bahas kalau sekarang gitu ya, bahas mobil, bahas bangunan atau bahas makanan. Itu kan dunia semuanya itu gitu. Bahas mobil. Tuanya saya ini, Alphard. Walaupun tidak sama-sama tidak bisa beli nih, Pak. Cerita kadang-kadang kan asik cerita mobil yang mewah. Itu kanjeng Nabi apa kata Sayyidina Jariyah? Dzakaroha ma'ana. Maka kanjeng Nabi akan ikut di pembahasan kami.
Ayo, kita ini bagaimana sekiranya yang kita pikirkan jangan alfa wiritan. Ceramah mana? Akhirnya keluar begitu. Kata Sayyidina Jariyah Kharijah bin Zaid, Kanjeng Nabi ketika kami bahas dunia, Kanjeng Nabi ikut bahas makanan. Soto sing enak nang ndi? Di mana soto yang enak? Asim. Sepakat saya belum pernah tuh. Terus sampai senang soto juga. Ya iya, masuk sampai pikir saya makan kita. Nah begitu kan, guyonan bahas soto. Kanjeng Nabi bahas makanan, bahas cuma bukan soto, ada soto zaman itu. Cuma Kanjeng Nabi bahas. Jadi jangan dipikir Kanjeng Nabi itu isinya ceramah, nasihat. Ada orang-orang yang mohon maaf, zaman sekarang tuh ketika ngaji, sudah tidak bisa ngomong apa-apa, betul. Nanti urusannya pokoknya sama pengajian, sama urusan agama, tidak bisa bahas yang lain. Enggak, Kanjeng Nabi tidak kaku seperti itu. Wa idza dzakarnal akhirah, kalau kami lagi bahas akhirat, apalagi kami ikut, Kanjeng Nabi ikut bersama kami. Wa idza dzakarna ta'ama, kalau kami bahas makanan, dzakarahu ma'ana, Kanjeng Nabi akan ikut bahas makanan. Kalau Kanjeng Nabi kalau para sahabat itu bahas masakan, ya begitu. Enak itu anta bakar anta apa kalau istilah kita ini ngeliwat atau apalah begitu. Hah? Gendok. Ya itulah. Apa gendok? Ngeliwatnya. Bahasa di pondok lawas. Gendok apa? Ngeliwat masak-masakan ya. Masak-masakan atau kalau bahasa wong Pasuruan itu apa namanya? Apa? Mayoran. Tembulan. Ya itulah apa ya. Itu bukan apa namanya Kanjeng Nabi ikut. Ya, bahkan Kanjeng Nabi itu ikut andil di dalam kerjaan mereka. Ada para sahabat itu dulu ketika kumpul-kumpul begitu ada sahabat yang bilang, "Wes saya yang bagian motong kambing." Ya sudah, saya yang bagian kuliti. Ada salah seorang sahabat yang lain yang nyaut, "Saya bagian mecel-mecel." Ya sudah, saya yang menyiapkan bumbunya. Itu Kanjeng Nabi bilang, "Saya bagian cari kayu bakar." Kanjeng Nabi yang nyaut orang-orang, "Saya bagian cari kayu bakar." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, jangan Kanjeng Nabi, Kanjeng duduk saja." Kata Rasulullah, "Cetalah, kon sampai semuanya kepengen dapat pahala, masa saya tidak dibagi pahala?" Ketawa semuanya. Ini sudah biarkan, saya juga dapat kepengen dapat jatah. Gitu. Jadi besok kalau pas bulan gitu mau makan makanan, sampai kasih jatah saya. Ya ini sampai kayak jatah. Nah, ya kita kalau sebagai akhlaknya kita sebagai murid ya enggak. Tapi beliau tuh mau ikut. Jadi ya tapi kok melok kebul-kebulan ya. Jadi ini aktif pengajian, tapi kok melok bakar-bakaran. Kita ya tahan kerjaannya. Nanti kerjaan mereka sudah dikasih harta, kasih kekayaan, wayai tawaf, belakang kelentang. Orang jahiliyah nih, Mas, kalau sudah tawaf, tidak pakai baju. Lah itu jahiliyah jadi bahas ketawa-ketawa. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah. Apa kata beliau? Fayat hakuna wa yabtasimu sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat tuh ngakak-ngakak ketawaan, Kanjeng Nabi yabtasim, Kanjeng Nabi ikut. Cuma bedanya Kanjeng Nabi gak ngakak. Wah, nah, Kanjeng Nabi tidak ikut ngakak, tapi Kanjeng Nabi karena apa? Kalau dalam riwayat hadis Kanjeng Nabi itu paling mentoknya Kanjeng Nabi itu dengan senyum. Kalau sudah mentok ketawa betul, Kanjeng Nabi itu tertawa sampai senyum sampai kelihatan gigi serinya, gigi apa namanya ini? Gigi seri ya. Gigi taring. Sampai kelihatan gigi taring itu paling mentok. Jadi Kanjeng Nabi jangan sampai bilang, "Wah, sak kampung itu, nang pos kamling." Nah, tapi guyonan. Bahkan yang dibahas apa tadi kata Sayyidina Jabir bin Samurah? Bahkan yang dibahas kebodohan urusan jahiliyah. Mungkin kalau sekarang kita ngomong di sini, saya di pondok, Pak, cerita-cerita lucunya dibahas, terus ikut ketawa, tidak ada masalah. Kanjeng Nabi begitu. Bahkan Kanjeng Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau itu dikatakan tidak suka ngelihat agama ini ya, kalau dalam riwayat hadis Imamul Baihaqi ya, dari Sayyidina Muttalib bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ilhaw wal abu." Guyon-guyono, bercandalah kalian. Guyonan. Enggak apa-apa, jangan sampai pikir kalau sudah jadi kiai atau jadi jamaah pengajian tuh enggak boleh futsalan gitu. Enggak boleh apa namanya? Melok layangan. Enggak boleh
Boleh, Cek. kan tapi sing pantes. Ya yang pantas boleh silahkan. Guyono kata Kanjeng Nabi. Kenapa? Fa inni akrahu an ara fi dinikum ghilzatan. Karena saya tidak suka kelihatan di dalam agama kamu itu kelihatan kaku. Jadi Kanjeng Nabi ngomong apa? Guyono. Pengajian rasane ku futsal, ngomongno bal-balan haram, ngomong ini syirik, bid'ah, kafir, sesat. Begitu ada orang ngomong panganan, kau nak guna nih, ngomong pengajian naik. Tinggalan yang seperti itu, Pak. Mau niru sapa itu? Nanti Nabi tahu. Agama ini jangan sampai kelihatan kan? Aku guyon. Tapi jangan terlalu guyon namun kayak sholat akad. Pengajian akad toh enggak ono di sini dah. Jadi ketika sudah bukan waktunya serius, guyon silakan. Ya, karena jangan sampai agama ini kelihatan kaku. Yang monggo urusan dunia silahkan. Nanti waktunya guyon. Nanti waktunya bahas masalah makanan, bahas makanan. Nanti waktunya rujaan, mekot rujaan, nggak usah sungkan-sungkan. Ya, malu saya ini Pak Haji saya kira. Mosok Pak Haji melok Pak Haji karyawan. Kanjeng Nabi pangkat yang nggak bisa dicari itu sudah Pak. Kalau Pak Haji setiap tahun ratusan ribu orang yang dapat pangkat Pak Haji, tapi Kanjeng Nabi tidak ada pangkat yang bisa. Ternyata Kanjeng Nabi ya ikut sama seperti itu. Andai kata dalam Kanjeng Nabi, zaman Kanjeng Nabi itu rujaan, ya melok rujaan. Cuma makanya nggak nyolong yang katanya orang. Nah untuk bilang mendalik saya ngomong kayak ngono ya. Kanjeng Nabi yo nyolong. Ngawur ya. Jadi ayo gimana ya kita bisa praktekkan ini. Kan ini pulang dari sini langsung bisa praktek ya. Jangan ketemu konco di pinggir jalan. Lang. Parah. Karyawan gak nyoba. Ya kan harus balik tak jawab. Kan begitu Kanjeng Nabi ngajari tanya, apa kabar? Sehat. Kalau sudah dijawab sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat. Gimana anak-anak? Lancar tak, kekone, lain sebagainya. Itu namanya kelulusan dan jangan dipikir bahwasanya itu hanya bahasa itu bukan bahasa basi, tapi itu sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan ya. Mudah-mudahan bisa kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pelan-pelan di dalam hidup kita. Jangan pikir sunnah itu adalah hanya sholat tahajud, sedekah yang mahal. Enggak. Sunnah itu dimulai dari hal-hal yang sepele, yang kita anggap sepele selama ini. Padahal itu tuntunan hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi huda wa ta'ala yusallu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaba wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.